Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tini Martini Kapran sedang berada di tempat yang sejuk, indah dengan suara alam yang luar biasa, gitu ya. Tetapi ini bukan tempat tinggalku yang sesungguhnya. Tempat tinggalku yang sesungguhnya ada di Kota Bandung. Ini saya sesekali berada di sini, ya. Nah, teman-teman, gitu ya, rumah saya yang sesungguhnya ada di Kota Bandung, dan ternyata rumah saya atau bumi saya sekarang sedang sakit, ya. Apa sih ciri-cirinya bumi sedang sakit? Kok Bud ini bilang bumi kita sedang sakit, gitu ya? Ada 3 ciri bumi sedang sakit, yaitu kalau di musim hujan dia banjir. Kalau di musim kemarau, kita seringkali kekeringan, susah air dan lain sebagainya. Kemudian kita masih bisa melihat, dan kita masih banyak melihat tumpukan sampah di mana-mana. Dan itu adalah 3 ciri bumi sedang sakit. Apakah teman-teman melihat, ya, ciri-ciri bumi sedang sakit itu di tempat teman-teman? Di tempat saya, seringkali saya melihat itu, ya. Sehingga ada sesuatu yang memang kita harus lakukan. Perjalanan persampahan kita di Indonesia sungguh luar biasa. Dimulai dengan 2005, itu ada tragedi terbesar kedua sedunia, yaitu TPA Lewi Gajah Mada. 21 Februari 2005 menjadi tonggak sejarah. Sejak itu 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi kalau saya melihat bumi, ciri-ciri bumi sedang sakit, maka saya refleksi pada diri saya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Ada harapan untuk saya bisa membuat bumi lebih baik. Ya, ternyata ada loh, banyak sekali. Salah satunya adalah ini. Saya sangat mengurangi penggunaan barang sekali pakai dalam keseharian. Salah satunya tumbler adalah saya sangat mengurangi AMDK, air minum dalam kemasan. Saya bawa misting, saya bawa tas belanja sendiri, bawa cutlery, alat makan sendiri, sedotan, dan lain sebagainya. Sapu tangan untuk mengganti tisu. Itu semua adalah salah satu dari cara kita memulihkan bumi. Bumi butuh kita? Oh, tentu saja tidak. Ingat, bukan bumi yang butuh kita, tetapi kita yang butuh bumi. Bumi adalah satu-satunya tempat tinggal kita, benarkah? Ya, bumi adalah satu-satunya tempat tinggal kita yang saya yakin, karena tidak ada tempat lain senyaman di bumi. Jadi, kita perlu berbuat untuk bumi kita. Dan kalau kita berbuat untuk bumi kita, sesungguhnya kita sedang berbuat untuk diri kita dan teman-teman kita. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman ya sedikit memberikan kontribusi pada bumi. Apa yang sudah saya lakukan adalah dengan mengurangi sampah, potensi sampah ya. Jadi saya mengurangi benar-benar potensi sampah dari awal. Kemudian jika memang sudah ada sampahnya, diapain? Dipisahkan, yaitu kita memisahkan 3 jenis sampah. Jangan sampai sampah organik tercampur dengan sampah lain. Jadi saya sudah memisahkan sampah, dan sampah organik saya olah menjadi kompos dan marker. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena kita harus membuat sirkulasi material organik. Dari memisahkan sampah, menjadikannya media tanam, ya. Kemudian saya nanam-nanam juga, nanam sayur, nanam bunga dan lain sebagainya untuk sumber oksigen. Kemudian juga panen, makan, ya. Dan kemudian terus-menerus siklus. Karena sesungguhnya di dalam bumi kita ini memang yang selaras dengan alam itu adalah berbentuk siklus. Material yang ada di bumi ini tidak boleh hilang atau bergerak. Satu-satunya yang berasal dari luar bumi adalah sinar matahari yang sangat banyak ini. Jadi
Jika kita memang ingin merawat keberlangsungan bumi, itu satu-satunya adalah cara kita membuat siklus tertutup untuk material. Nah, kemudian bagaimana ketika bumi ini memang sudah terlanjur banyak sampah gitu ya, ya olahlah sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan ya. Misalnya kita saya mengedukasi masyarakat untuk memisahkan sampah organik yang tadi kita coba olah menjadi kompos, kemudian anorganiknya kita coba buat terpisah dua. Yang satu potensi daur ulang, bisa sedekah sampah atau ke bank sampah. Yang residu, benar-benar residu itu hanya 20-30% harusnya gitu ya, dan itu kita berikan pada pemerintah untuk disampaikan ke TPA. Jadi menurut saya salah satu yang kita bisa lakukan adalah itu. Jadi mulailah dari sekarang mengurangi potensi yang akan menimbulkan sampah. Kemudian kalau sudah ada sampahnya, pisahkan sampahnya. Kemudian sudah memisahkan sampahnya, akhirnya kita manfaatkan ya. Salah satu yang kita manfaatkan adalah komposnya kita manfaatkan untuk tanam menanam. Kemudian magotnya yang dari sampah saya coba masukkan ke lele ya, jadi masukkan lele. Kemudian selain itu saya juga ingin memperbanyak dampak, bukan hanya yang diri saya lakukan saja, tetapi tentu saja saya membuat buku-buku mengedukasi untuk guru dan anak-anak, karena kita tidak bisa sendirian untuk melakukan ini. Kita adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Jadi jangan sampai bumi memulihkan dirinya sendiri, tetapi kitalah yang harus berbuat untuk bumi yang lebih baik. Kalau bumi memulihkan dirinya sendiri, maka manusialah yang akan kena akibatnya. Kita lihat pandemi kemarin ya, 2 tahun kemarin kita pandemi, lockdown di mana-mana. Semua orang diam di tempat, tidak ada pesawat yang terbang dan lain sebagainya, tidak ada mobil yang berseliweran, manusia diam di rumah. Citra satelit memperlihatkan bahwa aktivitas manusia yang seperti itu membuat perubahan pada bumi yang luar biasa. Citra satelit membuat biru bumi, ya, dan itu kita rasakan. Jadi tambahin lagi tadi artinya, selain tadi juga mengurangi sampah, memisahkan sampah dan memanfaatkan, kita juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, misalnya jalan kaki, naik sepeda untuk yang dekat-dekat. Tetapi kalau yang agak jauh ya mau nggak mau kita coba pakai transportasi publik, gitu, ya teman-teman. Jadi hal-hal baik yang sudah berjalan sampai hari ini di dalam diri saya adalah tadi ya, kalau di Kota Bandung terkenal dengan Kang Pisman. Kang Pisman, Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Nah, manfaatkan itu, kemudian kita juga memisahkan sampah ya. Ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis, hijau itu organik, makanan dan tumbuhan, biru yang daur ulang, plastik, kertas dan kardus, abu itu sampah lainnya. Ayo kita pisah sampahnya. Ya, untuk teman-teman mungkin segitu dulu ya dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman punya keinginan untuk berbuat memperbaiki bumi, karena masih ada harapan untuk kita, bumi yang lebih baik, bumi yang bisa nyaman ditinggali. Jangan sampai prediksi para ahli bahwa 2050 akan terjadi bencana besar di bumi ini, yaitu kekurangan makanan, kekurangan air dan lain sebagainya. Bumi semakin panas, pulau-pulau pesisir hilang, itu mungkin ya. Jadi menurut saya mari kita coba, mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang, mulai dari diri sendiri dan
dampaknya besar untuk bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum.